Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Jiwa Tanpa Raga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Bak Kurusetra. Balkon menara yang tidak begitu luas, dengan jendela besar tunggal yang dijeruji besi, membuat aku dan Rara hampir terjungkal ke bawah. Ku pegang erat-erat jeruji besi di jendela, begitupun Rara. Setelah agak tenang, aku mulai perhatikan sekitar balkon menara. Tidak ada celah sedikit pun kecuali jendela berjeruji itu. Ku coba mengintip ke dalam ruangan yang sangat gelap itu. Susah dan tidak terlihat apapun. Ku salurkan energi astralku ke telapak tangan dan aku masukkan tanganku ke celah jeruji besi dan ku arahkan berkeliling. Ruangan menjadi sedikit terang. Beberapa ekor tikus dari lemari tempat persembunyian karena kaget oleh cahaya yang keluar dari tanganku. Ruangan sempit itu sungguh mengkhawatirkan, kotor dan jorok sekali. Sepertinya sama gudang di rumahku pun masih bersihan gudang rumahku. Di sudut sebelah kiri, ku melihat sosok yang terkulai lemah. Kedua tangannya dirantai ke dinding, rambutnya yang panjang menutupi wajah terlihat kusut. Ku besarkan energi di telapak tanganku agar terang benderang, maka semakin jelas sosok yang mengenaskan itu adalah Nenek. Aku sedih, marah, tidak tega melihat kondisi nenek seperti itu. Ku tarik kembali lenganku dengan emosi dan amarah, ku rubah energiku dengan energi kemarahan. Lenganku diselimuti api yang mulanya merah berubah menjadi biru. Ku genggam terali besi jendela. Tak butuh waktu lama, besi pun meleleh. Seperti plastik yang terkena api dari las. Kurai semua besi jeruji, ku biarkan semua itu meleleh. Aku dan Rara memanjat dan masuk ke dalam melalui jendela. Rara segera menyalurkan energinya ke tangan kanannya. Sinar putih benderang membuat seisi ruangan kembali menjadi terlihat. Ku segera hampiri nenek. Ku hancurkan kuncinya pada rantai itu menggunakan energi panasku. Sehingga terbebaslah kedua lengan nenek dari rantai besi itu. Nenek terkulai ke lantai yang segera aku topang. Nek, ini Rani, Nek. Nenek aman sekarang. Rani akan bawa nenek pulang. Nek, bertahan ya. Ningsih menunggu kita. Tak kuasa menahan rasa iba pada nenek yang benar-benar sudah tidak berdaya. Neng Rani, akhirnya. Ucap nenek terpatah-patah, lalu tak sadarkan diri. Nenek. Rara menghampiri dan langsung menempelkan jarinya ke bawah lubang hidung, lalu menempelkannya di sekitar leher. Nenek masih hidup, Kak. Ayo buruan, Kak Rani. Kita harus segera bawa nenek keluar dari sini, biar segera dapat pertolongan. Terdengar suara derap kaki semakin lama semakin jelas. Lalu aku pejamkan mataku. Kami pun menghilang berbarengan dengan suara pintu terbuka. Pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Pertempuran yang tak seimbang antara ribuan bala tentara durjana melawan segelintir veteran papasan perang dan anak muda tanpa pengalaman. Namun sungguh luar biasa, yang secara logika pertempuran itu tidak akan bertahan lama. Tapi ternyata
Sampai penghujung hari, pertempuran masih berlanjut. Aku dan Rara sambil memapah nenek yang tidak sadarkan diri, berpindah dari menara istana kegelapan ke bukit tempat pertama kami berkumpul. Pemandangan luar biasa, kehancuran di mana-mana, lesatan panah dengan dentuman keras yang keluar dari anak-anak panah yang Laras lesatkan dengan busurnya. Pohon-pohon bertumbangan di hutan alas larangan. Teriakan-teriakan menyayat hati, terdengar memilukan. Perang memang selalu menghasilkan kerusakan dan penderitaan. Hatiku berkecamuk. Aku mengkhawatirkan Bang Dika. Dia satu-satunya manusia dalam pertempuran ini. Apakah Bang Dika baik-baik saja? Rah, tolong bawa nenek kembali ke Gua Ngalapasukma. Apapun yang terjadi, jangan pernah kembali. Tapi Kak Rani, saya nggak mau ninggalin kalian di sini. Keselamatan nenek lebih penting, Ra. Ayo buruan, bawa nenek keluar dari medan pertempuran ini. Baiklah, Kak. Tapi saya pasti balik lagi. Seru Rara sambil meraih tubuh nenek dan langsung menghilang. Setelah Rara menghilang, aku langsung melesat ke arah Bang Dika yang sedang bertempur. Kupusatkan energi astralku di kedua tanganku. Sambil melesat dengan sesekali melompat, aku tebas semua prajurit musuh yang aku lewati. Di depan, terlihat Bang Dika sedang terdesak karena dikepung beberapa prajurit. Ku percepat lajuku, ku hantamkan pukulan jarak jauh yang seketika menimbulkan dentuman dahsyat dan mengenai 5-6 prajurit berkepala babi hutan, hingga membuat mereka terpelanting. Bang Dika kaget dan melihat ke arahku. Tapi hanya sekejap, Bang Dika mengayunkan kedua pedangnya diiringi deru angin dan cahaya warna kuning emas yang keluar dari kedua pedang keemasan milik Laras. Beberapa prajurit terpelanting dan mengerang keras dengan dada, perut, dan bahkan kepala yang sobek. Darah berwarna hijau pekat tercecer di mana-mana. Tidak ada darah berwarna merah. Berarti Bang Dika belum terluka sama sekali. Bagus. Kang Jaka beringas dengan cemetinya. Sekali lecutan 3-4 musuh musnah menjadi abu. Tunggu, ada 2 sosok lain yang ikut bertempur dari belakang Kang Jaka. Sosok harimau besar berwarna putih, dengan liar menerkam, mencabik, merobek dengan taringnya yang besar dan panjang mengerikan. Bang, harimau itu... Tanyaku pada Bang Dika saat punggung kami bertemu untuk saling melindungi di sela pertempuran. Oh, itu Kiai Sancang, sahabatnya Kang Jaka. Tadi kita tidak melihatnya, karena Kiai Sancang ini bersemayam di kalung milik Kang Jaka. Ucap Bang Dika sambil membabat 2-3 prajurit musuh. Oh, kalung taring harimau yang dipakai Kang Jaka itu ya, Bang? Satu dentuman keras membuyarkan panglima musuh sekaligus makhluk tunggangannya hingga terburai terkena pukulan jarak jauh yang aku lesatkan. Iya, udah dulu Rani, jangan banyak tanya dulu. Seru Bang Dika yang sedang kewalahan menangkis beberapa tombak yang dilemparkan oleh musuh. Laras melesat dengan lincahnya di udara. Bak pasukan udara, Laras menyerang musuh-musuhnya dengan ratusan anak panah yang tidak pernah habis. Padahal anak panah di punggungnya paling hanya 10 atau 11 buah. Ada sayap lebar di punggungnya. Sayap seperti sayap angsa yang besar dan lebar. Memang susah ditebak dunia jin itu. Pasukan Gada nan jauh di belakang merangsek dengan konstan. Tak ada yang luput dari sapuan gada-gada mereka. Ada secarik cahaya putih menyilaukan meluncur ke depan gerbang istana kegelapan. Dentuman maha dahsyat menggetarkan dan mengguncang tanah sampai tempat di mana aku berpijak. Aku melihat dengan gagahnya Rara melayang nan jauh di atas langit, memandang ke lubang yang menganga lebar membentuk kubah besar. Hasil lemparan energi yang Rara kerahkan. Beratus-ratus pasukan musuh terkapar. Aku melongo, sulit mempercayai apa yang aku lihat.
Seorang Rara, gadis belia yang mungil, namun memiliki kekuatan yang maha dahsyat seperti itu. Sejenak semua berhenti melihat apa yang terjadi. Cuman hanya sejenak dan pertempuran itu berlanjut. Hari telah gelap, pertempuran belum usai. Kami telah kelelahan, tapi musuh bukannya berkurang, malah semakin banyak dan kuat. Kami terdesak di satu titik. Iya, di tengah-tengah medan tempur yang layaknya bak pertempuran Kurusetra. Lara sudah tidak menggunakan sayapnya lagi. Begitupun Rara dengan sinar di tubuhnya sedikit meredup. Kiai Sancang nampak tidak seberingas tadi. Aumannya pun tidak bergema lagi. Tubuhnya pun luka. Kang Jaka masih nampak perkasa walau peluh bercucuran darah di sekujur tubuhnya. Bang Dika hanya bisa mengayunkan pedangnya sesekali dan derunya tidak sedahsyat tadi. Begitupun denganku. Energiku sudah benar-benar terkuras. Mungkin ini akhir dari petualangan Rani. Tiba-tiba kabut berwarna hijau menyelimuti kami. Pasukan musuh sepertinya terkejut dengan kabut yang tiba-tiba muncul begitu saja. Kabut itu sangat tebal, sehingga membuat kami tidak bisa melihat satu sama lainnya. Perlahan kabut itu mulai menepis. Ada panggilan yang tidak asing terdengar. Alhamdulillah, Kak Rani selamat. Suara Ningsih terdengar. Belum juga kesadaranku kembali normal, satu pelukan dari tangan-tangan mungil ke tubuhku. Terlihat berkeliling saat kabut hijau itu benar-benar hilang. Sambil membalas pelukan Ningsih, ternyata kami sudah berada kembali di Goa Ngalapas Sukma. Tapi kok bisa? Padahal barusan kami sudah terdesak pasukan lawan dan bersiap menyambut ajal di pertempuran. Batinku bingung. Setelah nenek diantarkan temanmu yang katanya bernama Rara, nenek tersadar berkat ramuan dari ibunya Laras dan air dari Curug Cikahuripan. Nenek pulih dan nenek mengetahui apa yang terjadi dari penampakan ini. Ungkap nenek, lalu memperlihatkan sebuah belanga dari emas dengan ukiran angsa di kedua sisinya. Di dalamnya ada air bening sekali, tetapi setelah diperhatikan lebih seksama, air itu membentuk seperti gambaran di mana nampak hutan alas larangan yang dipenuhi oleh pasukan musuh yang sedang kebingungan karena kami tiba-tiba hilang. Lalu nenek mengusap permukaan air. Dengan seketika penglihatan di atas air itu berubah menjadi seperti di dalam sebuah istana yang terlihat kelam. Nampak seorang berpakaian bangsawan dengan perawakan tinggi besar, tetapi wajahnya sangat menyeramkan. Mata besar melotot seakan-akan keluar dari kelopaknya. Hidungnya besar, bak jambu bol. Taring besar mencuat atas bawah dan telinga lebar dan panjang. Dan yang membuat jijik lagi, wajahnya penuh dengan bisulan yang mengandung nanah. Sosok itu terlihat murka sekali. Dia melempar kursi yang ada di depannya dan langsung hancur berkeping-keping. Di depannya seorang prajurit yang bersila nampak ketakutan. Sepertinya prajurit itu membawa berita dari medan peperangan. Lalu ditendangnya prajurit yang ketakutan itu, sehingga menculat ke belakang dan tidak bangkit lagi. Belanga itu disimpan di tengah-tengah ruangan dalam goa dengan ditopang menggunakan 4 tombak yang disatukan dibentuk segitiga, dan belanga itu ditaruh di antaranya. Untuk sementara kita aman di sini. Mereka pasti datang kembali ke desa untuk mencari nenek dan tentunya mencarimu, Nak Rani. Ungkap nenek padaku. Kalau dilihat dari luar, Goa Ngalapas Sukma itu bukanlah goa yang besar. Tetapi setelah kita memasuki atau berada di dalamnya, goa itu seakan-akan tidak memiliki ujung. Dengan atapnya yang tinggi dan hiasan stalaktiknya, nampak juga kilauan batu-batu jamrud yang bersatu memenuhi dinding dan langit-langit goa.
Penduduk desa Wates Cikahuripan yang menguasai di Goa Ngalapasukma ini berkumpul di satu ruangan yang besar. Bisa dibilang, ruangan itu adalah ruangan terbesar di dalam Goa Ngalapasukma. Sebagian para wanita sibuk mengurus makanan di dapur dadakan yang dibuat di pojokan goa. Sementara para pria membuat gubuk sederhana dengan peralatan dan bahan seadanya. Untuk nenek dan Ningsih dan satunya untuk aku dan teman-teman yang lainnya. Aku dan Rara sudah memasuki kembali raga masing-masing, karena mungkin tubuh kami tidak diisi makanan sama sekali selama seharian penuh. Saat kami kembali tersadar, perut kami langsung protes dan teriak-teriak. Begitupun dengan Bang Dika yang terlihat sudah lemes sekali. Rio tersenyum, dan itu senyuman Rio yang paling manis selama pendakian dan petualangan kami di jalan alam jin. Mau tak mau membuat aku tersenyum juga. Ini, kalian makan dulu. Ini Umi yang bikin loh. Bubur dari sarang walet yang banyak dalam gua ini. Kata Umi, katanya selain bergizi, bubur sarang walet ini bisa cepat meningkatkan stamina. Ujar Laras sambil membawa satu mangkok besar bubur sarang walet dan beberapa mangkok biasa di dalam nampan. Matanya sesekali melirik ke arah Bang Dika dan tersenyum manja, yang membuat Bang Dika salah tingkah, karena Bang Dika pun sedang memperhatikan Laras. Terima kasih Laras, kamu gak sekalian? Tawarku seraya meraih mangkok dari tangan Laras dan mengisinya dengan bubur yang seperti lem yang terbuat dari tepung sagu atau tepung tapioka. Tapi karena perut lapar sekali, maka tak peduli bentuknya seperti apa. Kusantap dengan lahap dan ternyata rasanya luar biasa enak sekali. Terlihat Kang Jaka dan Kiai Sancang bersandar pada dinding goa. Kang Jaka mengipas-ngipas badannya menggunakan ikat kepala yang dibukanya. Sementara para veteran yang tinggi besar dari golongan buto atau raksasa yang bersenjata gada itu masih saja makan dengan rakusnya. Entah sudah beberapa bakul mereka habiskan. Aku sudah sama mereka tadi, Ran. Cuman para buto itu gak ada kenyangnya. Lanjut Laras sambil geleng-geleng kepala dan tersenyum. Bang Dika dan Rara pun mulai mengambil mangkok dan mengambil bubur ke mangkoknya. Rio, Arif, makan bareng kita yuk. Lanjut saja, Ran. Kita udah kok tadi pas kalian masih di pertempuran. Ujar Rio sambil tersenyum tapi masih agak kikuk. Ningsih sepertinya sangat rindu sekali sama nenek, sampai-sampai tidak mau lepas dari pelukan nenek. Ningsih terlelap dalam belayan kasih sayang seorang nenek yang merangkap sekaligus sebagai ayah dan bundanya. Aku menghampiri nenek yang duduk di sebuah batu sambil memangku dan membelai Ningsih yang terlelap. Nek, sapaku seraya duduk di lantai goa di sebelahnya. Aku merebahkan kepalaku di paha nenek di sebelah Ningsih. Tangan nenek beralih membelai kepalaku yang tertutup jilbab yang sudah lusuh. Apa kabarmu, Neng Rani? Nenek senang sekali Neng Rani berhasil mendapatkan cangkang kelumang yang baru. Coba ceritakan ke nenek. Kok Neng Rani lama sekali baru datang lagi ke sini? Padahal kita menunggu Neng Rani buat mimpin desa ini. Tapi gak apa-apa sih kalau Neng Rani udah punya raga baru. Nenek malah ikut senang. Ucap nenek sambil terus membelai kepalaku. Iya, Nek. Sebelumnya Rani minta maaf karena gak sempat ngasih tahu dulu nenek dan penduduk desa. Kejadiannya begitu cepat dan tidak terduga, Nek. Di saat pemakaman jasadnya Rani bertemu pemilik jasad ini. Namanya Humairah dan manggilnya Huma. Rani dipinta untuk menggantikannya karena dia udah tahu kalau ajalnya sudah dekat. Tapi Huma gak mau bundanya merasa kehilangan dirinya. Maka Huma menitipkan jasadnya
agar Rani bisa menjaga dan merawat bundanya selain melanjutkan hidupnya Rani sebagai Rani, Nek. Dan ternyata jasadnya Huma ini terluka parah sehingga membutuhkan perawatan yang cukup lama. Saat setelah sembuh pun tidak punya kesempatan buat kembali ke sini, Nek. Nah, sekarang barulah Rani punya kesempatan. Dan ternyata di luar dugaan Rani, Nek. Rani terlambat datang. Rani sangat menyesal, Nek. Seharusnya nenek dan penduduk desa Wates Cikahuripan ini gak harus mengalami kejadian yang mengerikan ini. Ini semua salah Rani, Nek. Maafin Rani ya, Nek. Lirihku menyesali atas apa yang menimpa desa Wates Cikahuripan. Sudah, Neng Rani. Jangan salahkan diri Neng Rani. Karena kejadian ini semua bukan salah Neng Rani. Ini sudah takdir dari Gusti Allah. Karena tak ada satu kejadian pun yang luput dari sepengetahuannya. Semuanya sudah digariskan. Bahkan katanya setiap kepakan lalat pun sudah ada dalam skenario Allah. Kita sebagai makhluk dan hambanya hanya harus menjalankan apa yang menjadi perannya di dunia yang fana ini. Pasti Allah punya tujuan atas semua yang terjadi. Sudah ya, Neng Rani, jangan menyalahkan diri Neng Rani sendiri ya. Ujar nenek masih tetap mengusap-usap kepalaku, yang membuat aku terasa nyaman dan damai. Sekarang kita berdoa saja ya, Neng. Semoga Allah memberikan petunjuk dan perlindungannya terhadap kita semua yang berada di Gua Ngalapasukma ini. Menurut kita, gak mungkin kita bisa lolos dari cengkraman Raja Siluman Durjana itu. Tapi bagi Gusti yang Maha Agung, gak ada yang gak mungkin. Dan aku pun terlelap dalam pangkuannya, penuh kedamaian dan kenyamanan yang membawa ketenteraman dalam jiwa dan raga. Malam itu kami tertidur pulas. Entah dipindahkan sama siapa, aku tiba-tiba sudah berada di dalam gubuk yang selesai dibuat oleh para lelaki penduduk desa, bersama nenek dan Ningsih. Sepertinya semua penduduk desa merasa tenang malam itu, karena nenek sebagai tetua mereka dan orang-orang yang mereka sayangi, yang ikut menjemput dan menyelamatkan nenek, sudah kembali bersama mereka. Entah jam berapa aku terbangun, karena merasa badan sudah cukup fit dan rasa kantukku sudah entah kemana. Sebelah kiriku Ningsih memeluk nenek memunggungiku, sementara di sebelah kananku Rara terlelap. Sepertinya nyenyak sekali. Kupandangi wajahnya yang imut. Tidak akan ada yang nyangka di balik wajah imut ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lalu aku bangkit dari tempat tidurku, melangkah keluar gubuk hanya untuk melancarkan peredaran darah. Berjalan menelusuri ruangan dalam gua, lalu aku tertunduk dan terpana pada indahnya batu-batu mulia yang menempel di langit-langit gua. Perkilauan karena pantulan dari cahaya api yang keluar dari obor-obor yang berjejer sepanjang gua sebagai penerangan di dalam gua. Gradiasi warnanya begitu indah, nampak seperti aurora yang sangat indah. Indah banget ya, Huma. Rani maksudku. Maaf Ran, aku masih agak kikuk dengan perubahan ini. Tiba-tiba suara Rio terdengar lembut di sampingku. Aku sedikit kaget karena fokusku sedang pada batu-batu mulia yang berkilauan di langit-langit goa. Jah, kaku amat yo. Pakai aku kamu segala. Biasa aja yo. Gue lebih suka kalau kita tetap pakai lu gua. Sahutku menutupi jantung yang sebenarnya sudah dagdikduk. Tuh kan, aku lagi. Gue belum biasa, Ran. Gue serasa ngobrol sama Huma, bukan sama elu, Ran. Tapi gue pasti berusaha ngebiasain itu. Boleh gue temenin lo di sini, Ran? Lanjut Rio sambil duduk di lantai goa sebelahku.
Haruslah yuk. Lo tega apa biarin gua sendirian di sini? Timbalku sambil menyikut lembut lengannya. Rio tersenyum manis sambil melirikku. Sudah lama kami tidak bercanda dan berduaan seperti ini. Canggung sudah jelas kami rasakan. Ran, berarti pertemuan pertama kali waktu di kafe es krim dan gelatot tempat gua bekerja itu, memang lu kaget beneran ya? Makanya lu spontan panggil nama gua. Rio bertanya sambil melirikku. Lirikannya semakin membuat jantungku berdegup kencang. Iya yo. Waktu itu gua pengennya langsung ngomong terus terang sama lu. Tapi gua takut. Takut lu marah atau lu malah tambah sedih. Karena gue juga yakin lu gak bakal percaya. Padahal tau gak yo, gue nyesek banget lu sampai gak ngenalin gue. Kupandang lekat-lekat atap gua yang berkelap-kelip karena batu mulia yang terkena pantulan dari api unggun. Pantesan, lu pakai gelang yang sama persis seperti yang gua pakai. Dan waktu itu, gua benar-benar merasa bingung. Kenapa lo bisa punya gelang seperti gelang yang gua punya? Lu udah tahu kan semua ceritanya dari Bang Dika. Sekarang lu yakin kan kalau gua ini Rani? Tanyaku masih tetap memandang langit-langit goa. Iya, Ran. Gue yakin sekarang kalau di sebelah gue itu lu, Rani. Gue bisa ngerasain itu lu, walaupun wajah lu wajah miliknya Huma. Maafin gue kalau sejak kemarin gue nyebelin, Ran. Kalau gue ngeselin lu, kalau gue bikin lu emosi. Itu karena... Karena apa, yo? Karena... gak jadi deh, Ran. Hah, Rio. Karena apaan? Teriaku benar-benar dibikin penasaran sama si ini bocah. Shh, gak usah teriak-teriak kali, Non. Lu mau ngomongin seisi gua ini apa? Oke deh, Ran, gua jujur. Gua bersikap seperti itu kemarin karena sebenarnya gua gak bisa terima kenyataan. Kalau ternyata Huma itu lu, Ran. Rio terhenti sejenak lalu menarik nafas dalam-dalam. Lo tau gak, Ran? 2 tahun gue cari lu. 2 tahun gue berharap lu masih hidup, walau harapan itu tipis. Sampai gue temuin jasad lu. Gue terima, Ran. Gue ikhlas. Dan gue pun akhirnya pergi kuliah ke Jogja. Sesuai dengan impian kita buat kuliah bareng di Jogja. Minimalnya gue laksanakan salah satu mimpi lu, Ran. Seiringnya waktu, gue bisa jalanin lagi hidup gue di kota gudeg itu. Sampai akhirnya pertemuan pertama kita kembali. Tapi lu sebagai Huma, dan gue pun anggapnya seperti itu. Semakin lama lu semakin sering datang. Dan terus terang, karena gue ngerasa lu dan Huma adalah sosok yang berbeda. Waktu itu gue ngerasa ada sosok lu di diri Huma. Semakin lama gue merasa nyaman. Ucap Rio pelan membuat wajahku merona. Untungnya suasana gua agak gelap, jadi sepertinya tidak terlihat sama Rio. Kemarin tiba-tiba Bang Dika ngejelasin semuanya ke gua, Ran. Jelas, Ran, gua gak percaya. Karena gue pikir, gue tahu Huma, bahkan kita mulai dekat. Kemarin gue gak percaya. Gue kecewa sama Huma. Kenapa mesti berpura-pura menjadi Rani? Gue malah berpikir kalau Huma itu delusi, merasa dirinya adalah Rani. Sampai akhirnya kemarin saat lu keluar dari jasadnya Huma, gue baru yakin kalau yang di dalam tubuh Huma itu lu, Ran. Gue percaya sekarang. Cuma gue minta waktu buat membiasakan diri kembali, Ran. Iya yo, gue ngerti yo. Sebenarnya gue pun ada sesuatu yang meski gue omongin ke lo, tapi ntar aja yo, kalau semua sudah kondusif. Lalu kami pun terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Rio. Ran, ucapku serempak bersama Rio.
Kami saling pandang, lalu kami pun tertawa. Ya udah deh. Udah deh, lo dulu. Ujarku lagi dan Rio bebarengan kembali. Kami pun tertawa kembali. Entah kenapa kalimat-kalimat receh seperti itu saja, aku rasa lucu sekali. Oh, ini mungkin yang dirasakan Rara kalau Arif mengeluarkan jurus joget-jogetnya ya, yang super garing itu. Batinku merasa konyol. Rio tertawa sambil mengeluarkan air mata. Bahagia rasanya lihat Rio tertawa lepas seperti itu. Sejak pertemuan kembali antara aku yang bertubuh Huma dan Rio, baru kali ini melihat Rio begitu ceria. Terlihat jelas dari perubahan auranya, yang tadinya warna auranya kelabu, kelam seperti langit mendung. Sekarang warna auranya berubah menjadi biru, sebiru warna langit yang cerah tanpa awan. Ran, kamu mau ngomong apa tadi? Cie, aku kamu lagi manggilnya. Godaku tersenyum manja. Sebenarnya aku senang. Berarti Rio mengistimewakanku dibanding yang lain. Kan kamu seperti kota Jogja buatku, Ran. Kok Jogja sih, Yo? Iya, kamu kayak kota Jogja. Istimewa. Cia, garing lu, Yo. Sorry, Yo, kelepasan. Maksudku, kamu so sweet deh, Yo. Apaan sih, Ran? Nyesel deh gua ngomong gitu. Gua lagi. Udah, aku kamu aja, Yo, ya. Aku seneng kok dengarnya. Yo, ceritain dong kehidupanmu selama hampir 3 tahun ini, Yo. Aku pingin mengganti waktu kita yang hilang dengan mendengar ceritamu. Dihlah, ngikutin kan? Pakai aku kamu juga. Kata Rio tersenyum seraya menyikut mesra lenganku. Entahlah di luar sana siang atau malam, yang jelas saat ini aku merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Aku cerita ya, Ran. Hampir 3 tahun yang lalu, sesaat setelah kamu menghilang di gunung ini. Dan hanya aku satu-satunya survivor yang selamat dari teror Nyai Lastri, atau Ratu Siluman, atau wanita si muka rata, yang katanya Bang Dika berhasil dibinasakan sama Pak Yai gurunya Bang Dika, persis di luar gua ini. Aku mengalami koma yang cukup lamaran, walaupun aku merasa hanya sekejap saja. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Kan katanya kalau orang koma, jiwanya melayang kemana-mana. Tapi aku tidak merasakan itu semua. Dan setelah tersadar dari koma, dan semua luka yang aku alami sembuh, aku langsung ajak Bang Dika untuk mencari kamu, Ran. Hampir setiap minggu kami mencari kamu. Nilai pelajaranku anjlok, karena pikiran dan jiwaku difokuskan buat kamu, Ran. Untungnya, kepala sekolah dan guru-guru kita mengerti. Walau aku sering bolos, dan semua mata pelajaran nilainya anjlok semua. Aku dan Bang Dika tiap minggu tetap selalu mencarimu di gunung ini, walau hasilnya nihil. Rio menunduk sambil menarik nafas panjang, lalu mengeluarkan sapek 12-nya. Lalu dibakarnya sebatang, dihisap dalam-dalam dan dihembuskannya ke atas. Sebat dulu lah, Ran. Tawa Rio sambil menyodorkan sapek 12-nya padaku. Bolehlah, Yuk. Sahutku sambil mengambil sebatang dan menyulutnya. Hal yang sama aku lakukan. Kuhisap dalam-dalam, lalu kehembuskan ke atas. Tetap, Yuk, masih tinggian asapku. Ujarku seperti dulu, aku sering ucapkan kepada Rio. Kami tertawa sejenak, lalu terdiam. Aku teruskan ya, Ran? Iya, Yuk. Setelah aku dan Bang Dika menemukanmu melalui mimpi-mimpi aneh bersamamu, Ran. Begitu juga Bang Dika. Dan mungkin sebenarnya waktu itu kamu ada dan memberi petunjuk lewat lonceng pemanggil pangeran impianmu itu. Kok kamu tahu bisa kepikiran menggunakan lonceng itu sih, Ran? Nanti aku jawab, Yuk. Lanjutin dulu ceritamu. Jawabku membiarkan Rio supaya menyelesaikan terlebih dahulu ceritanya. Nah, saat setelah selesai menguburkan jasadmu,
Hari-hari selanjutnya terasa hampa sekali, Ran. Hari-hariku hanya di dalam kamar, gunung, dan sekolahan. Setiap hari seperti itu. Oh ya, loncengmu sengaja aku bawa-bawa, biar ngerasa ditemenin sama kamu. Ujar Rio sedikit malu-malu, yang mau gak mau membuat aku tersipu. Lalu aku hembuskan asap rokokku ke mukanya Rio. Ibu sepertinya khawatir pada aku, Ran. Sehingga suatu hari ibu pernah bilang bahwa ibu itu indigo. Ibu bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Pas di hari kamu ditemukan, kamu sempat datang ke rumah pohon kita, kata ibu, dan ibu mendengar gemerincing suara lonceng. Lalu katanya, ibu saat di base camp pun, ibu ketemu kamu, dan bahkan sempat berbincang. Dan kamu ikut ke rumah. Rio terdiam sejenak dan menghisap rokoknya. Lalu malamnya, ibu mengadakan ritual untuk memanggil arwah-arwah yang keluar dari jasadnya, atau dalam keadaan mati suri. Mungkin yang termasuk yang koma itu. Banyak yang datangin ibu, tapi ibu merasa banyak yang tidak cocok buat kamu. Sampai datanglah jiwa seorang gadis yang nampak kebingungan dan seperti ketakutan. Dia bercerita pada ibu, dan entah apa yang diceritakannya, karena ibu gak ngomong. Tapi intinya, kata ibu itu, kamu pergilah ke Jogja, di sana kamu akan ketemu sama Rani. Rio melirik padaku sejenak. Awalnya sih, aku gak percaya, Ran. Masa iya, ibu indigo, orang sama kecoa aja takut. Aku pikir ibu hanya menghiburku saja, Ran. Namun, aku turuti juga ibu, agar aku kuliah di Jogja. Ya, hitung-hitung, aku wujudkan impian kita untuk kuliah di Jogja. Lanjut Rio, lalu Rio menghisap sisa rokoknya yang sedikit lagi dan mematikannya di lantai goa. Lalu dimasukkannya puntung rokok itu ke dalam kantong dari kain tempat puntung rokok yang memang selalu Rio bawa setiap pendakian. Dan dimasukkannya kembali ke kantong itu ke saku jaketnya. Masih tetap dipakai tuh kantongnya, yuk? Ya masih, Laran. Ini kan kantong ajaib. Kecil tapi bermanfaat. Lanjut lagi, Ran. Iya, yuk, lanjut. Dan saat itu, setelah kelulusan, berangkatlah aku ke Jogja untuk mengikuti seleksi masuk ke universitas negeri. Dan alhamdulillah, aku lulus, Ran. Karena aku bukan dari kalangan anak orang kaya, Ran. Maka aku cari-cari kerja buat tambahan biaya kuliah dan biaya hidup di Jogja. Sampai akhirnya ketemu kamu di tempat aku kerja. Ran, sebenarnya sudah lama aku ingin ngomong sesuatu sama kamu. Mungkin sekarang saatnya aku ngomong. Rani Puspita Ranukumbolo. Sebenarnya aku... Belum sempat selesai Rio berbicara dan jantungku sudah berdegup kencang. Tiba-tiba... Kak Rani, dipanggil nenek. Ningsih berteriak di depan gubuk. Aku lalu bangkit. Ran. Aku tahu, yuk, apa yang kamu mau ungkapin saat kamu melihat-lihat foto kita di tenda dulu, waktu kamu sama Bang Dika mencariku. Aku ada di sana saat kamu berbicara pada jasadku di acara pemakaman. Aku juga dengar apa yang kamu omongin. Aku juga punya perasaan yang sama ke kamu, yo. Sejak lama sekali. Cuman kamu gak peka. Jawabanku iya, yo. Aku mau. Jawabku sambil berpaling dengan muka merah dan berlari meninggalkan Rio yang berteriak. Yes! Kata Rio sambil mengangkat tinjonya ke atas.